Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi hai muridku semua. Selamat pagi hai muridku semua. Selamat pagi muridku. Apa kabar hari ini muridku? Oke, anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Mana semangatmu? Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin doa. Sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelumnya anak-anak, temannya hari ini ada yang tidak masuk? Alhamdulillah masuk semua ya. Ya, alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, kita ice breaking terlebih dahulu. Oke, supaya ini menambah semangat kalian dalam belajar. Nah, ice breakingnya seperti yang kita laksanakan kemarin, yaitu menggunakan musik dengan mengikuti pensil yang ada di bapak. Kalau pensilnya ke kanan, kalian noleh ke kanan. Kalau ke kiri, kalian noleh ke kiri. Kalau ke atas berarti berdiri. Kalau ke bawah berarti duduk. Oke, bapak mulai. Satu, dua, tiga. Ya, tepuk tangan untuk kalian semua.
kita akan belajar tentang benda di sekitarku. Itu terkait dengan massa dan volume. Jadi kita akan belajar ini. Jadi benda di sekitarku itu apa saja, dan nanti kita akan melihat bagaimana massa dan volume pada benda tersebut. Nah, sebelum itu Bapak mau menanyakan kepada kalian. Di sini Bapak ada 3 bola. Ya, di sini Bapak ada 3 bola. Ada 3 bola. Yang pertama itu bola plastik, yang kedua bola basket ini, yang ketiga itu bola kasti. Ya. Sekarang Bapak mau tanya, dari ketiga bola ini, bola mana yang paling besar? Bola basket. Ya, betul. Yang kecil, mana yang lebih kecil? Bola kasti. Jadi yang lebih besar bola basket, yang lebih kecil bola kasti. Terus, ini yang pertanyaan nomor 3. Mana yang masanya lebih besar? Bola plastik. Masanya yang lebih besar itu yang mana? Bola plastik. Oke. Terus mana masanya yang lebih kecil? Hah? Bola kasti. Apakah jawaban kalian itu nanti akan betul? Yakin ya? Nah, mungkin yang kalian masih pertanyakan tentang mana masanya yang lebih besar dan mana yang masanya lebih kecil. Nah, kita akan belajar ini. Kita akan belajar tentang massa dan volume. Ya, jadi kita lanjutkan pembelajaran ini. Nah, sebelum kita ke pembelajaran, Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, tujuan pembelajarannya, dengan menyimak video pembelajaran, siswa dapat mengidentifikasi informasi tentang sifat wujud benda dengan benar. Terus, dengan melakukan percobaan, siswa dapat membuktikan sifat benda dengan tepat. Dan dengan membuat kesimpulan, siswa dapat menuliskan pokok-pokok informasi berkaitan dengan konsep wujud benda dengan tepat. Ini adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, anak-anak. Nah, itu kan pertanyaan tadi kan, apa itu massa? Ya, kalian oleh Bapak kan tadi kan sudah dilihatkan macam-macam bola. Ya. Yang Bapak tanyakan tadi, mana masanya yang lebih besar, mana masanya yang lebih kecil. Itu kan mas tanda tanya bagi kalian kan? Nah, apa itu massa? Nah, sekarang Bapak lanjutkan. Selamat pagi dan silakan kalian bisa melihat video ini. Kali ini kita akan belajar tentang massa itu apa dan volume itu apa. Massa adalah banyaknya bahan penyusun yang terdapat pada suatu benda. Benda yang lebih berat maka akan mempunyai massa yang lebih besar. Massa umumnya diukur dengan satuan gram atau kilogram atau satuan gram lainnya. Lihat gambar bola basket dan bola plastik. Bola basket lebih berat dari bola plastik. Ya. Maka bola basket mempunyai massa lebih besar daripada bola plastik. Perhatikan gambar timbangan elektronik berwarna hijau. Untuk mengukur berat atau massa dengan satuan kilogram, di sampingnya adalah gambar neraca untuk mengukur massa dengan satuan gram. Lihat kotak Y dan kotak H. Kotak Y lebih berat daripada kotak H. Selanjutnya, gelas pengukur yang diisi air lebih berat daripada
gelas pengukur yang kosong, dan botol susu yang terisi penuh lebih berat dengan botol susu yang terisi tidak penuh. Selanjutnya, 6 apel mempunyai massa yang sama besarnya dengan 1 semangka. Tetapi apabila hanya 3 apel, maka mempunyai massa lebih kecil daripada 1 semangka. Tahukah kamu berat dan massa mempunyai perbedaan? Massa benda di mana-mana sama, namun berat benda dapat berubah-ubah tergantung gaya tarik bumi di tempat itu. Gaya tarik bumi disebut juga gaya gravitasi. Contohnya, massa tubuh di bumi ataupun di bulan sama, namun berat tubuh di bumi dengan di bulan berbeda. Berat tubuh astronot di bulan lebih ringan daripada di bumi. Dalam percakapan sehari-hari dan hitungan matematika, orang sering menyamakan istilah berat dengan massa. Seperti kita sering mendengar orang mengatakan, berapa beratmu? Adapun yang benar, berapa massamu? Yang diukur pada timbangan adalah massa, bukan berat. Namun karena istilah berat sudah umum digunakan dalam bahasa sehari-hari, gravitasi di permukaan bumi relatif sama, sehingga penggunaan kata berat untuk menggantikan massa masih diperbolehkan. Selanjutnya, volume. Oke, bisa dipahami tadi massa itu apa? Benda yang lebih berat maka akan mempunyai massa yang lebih besar. Jadi yang tadi itu massanya yang paling berat yang apa berarti? Yang berat mas? Oke. Jadi massa itu adalah banyaknya bahan penyusun yang terdapat pada suatu benda. Banyaknya bahan penyusun yang terdapat pada suatu benda. Semakin banyak bahan penyusun tersebut, maka benda tersebut semakin berat. Kalau sudah semakin berat, berarti massanya lebih besar. Ya, paham anak? Lanjut. Yang kedua tentang volume. Volume adalah ukuran ruang yang ditempati oleh suatu benda. Perhatikan gambar. Ikan A lebih besar daripada ikan B, maka ikan A menempati ruang yang lebih besar dibandingkan dengan ikan B. Atau benda yang besar akan menempati ruang yang lebih besar dibandingkan dengan benda yang kecil. Selanjutnya, ayo membuat percobaan. Langkah-langkah percobaan. A. Isilah gelas, ukur dengan air. Masukkan benda padat ke dalamnya. B. Perhatikan gambar untuk membuktikan volume benda. C. Apa yang terjadi sebelum dan setelah benda padat dimasukkan dalam gelas ukur? Yes, sebelum dimasuki benda, volume air 200 ml, dan setelah dimasuki benda. Oke, ini. Jadi volume itu adalah ukuran ruang yang ditempati oleh suatu benda. Ukuran ruang yang ditempati oleh suatu benda. Semakin besar benda tersebut yang menempati, maka volumenya semakin besar.
besar. Tadi ada contoh dimasukkan ada sebuah gelas, dimasukkan ada air, terus dimasukkan benda, itu otomatis air yang tidak dimasukkan benda dengan air yang dimasukkan benda di gelas tersebut itu lebih banyak yang dimasukkan benda. Paham ya? Oke. Ini Bapak lanjutkan. Apakah ada pertanyaan tentang massa dan benda? Mungkin kalian ada pertanyaan terkait massa pada benda. Apakah ada pertanyaan tentang massa pada benda? Ya, massa pada benda itu seperti apa? Mungkin ada yang tidak mengerti. Maksudnya massa pada benda itu bagaimana? Nah, oke, Bapak lanjutkan. Ciri khas benda selain mempunyai massa juga mengisi ruang atau mempunyai volume. Jadi ciri khas benda itu selain mempunyai massa juga mengisi ruang dan mempunyai volume. Jadi benda itu ada massanya, ada volumenya. Ya. Jadi kalau semakin berat benda tersebut, maka massanya semakin besar. Lanjut. Benda di sekeliling kita. Jadi di sekeliling kita itu terdiri atas benda hidup dan benda mati. Ada benda hidup, ada benda mati. Ya, kalau benda hidup seperti ini, di kelas ini ada bangku, ada kursi, ya, ada jendela, itu benda hidup, benda mati. Kalau benda hidup itu apa? Manusia. Benda hidup? Ya. Lanjut. Dan benda itu mempunyai 3 wujud. Ada padat, ada cair, dan gas. Ya. Jadi ada benda padat, benda cair, dan juga benda gas. Ya. Padat ini ya yang padat. Yang cair itu pasti air, ada minyak goreng. Apa lagi? Yang cair. Parfum. Yang cair itu yang berbentuk air. Ya air, bensin itu masuk benda cair dan gas. Ini kalau gas di rumahnya itu ada gas. Kalau kalian lihat balon ketika ditiup itu masuk benda gas. Dan juga benda itu mempunyai ciri yaitu memiliki massa dan volume. Jadi setiap benda itu mempunyai massa dan volume. Oke, coba perhatikan benda ini. Itu apa? Benda apa itu? Botol minuman aqua. Botol minuman aqua yang A itu berarti apa? Berisi air. Yang B tidak berisi air. Sekarang Bapak mau tanya, mana massa yang lebih besar antara A dan B? Yang A karena lebih berat. Terus volumenya, volume antara A dan B. Mana volumenya yang lebih besar juga? Yang A karena terisi air. Nah, kalau yang B itu botol aqua yang tidak berisi air, jadi lebih ringan. Ya, paham ya? Bisa dimengerti anak-anak? Oke. Nah, tadi kan kalian sudah melihat melihat perumpamaan dari Bapak ya tentang botol aqua tadi. Nanti kita akan melaksanakan praktek langsung terkait dengan massa dan volume. Nah, nanti kalian akan berkelompok sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing. Di sini kan ada yang visual, ada yang auditory, ya. Jadi kalian itu akan berkelompok sesuai dengan kesukaan kalian masing-masing.
masing-masing. Nah, tapi sebelum kita melaksanakan itu, Bapak itu mau mengajak kepada kalian untuk kita menenangkan diri sebelum kita melaksanakan pekerjaan kelompok. Kita merelaksasi diri, menenangkan diri supaya apa yang kita kerjakan itu nanti bagus, nanti baik. Bapak akan mengajak kalian untuk bagaimana pikiran kalian, perasaan kalian itu tertuju nanti pada tugas kalian. Ya. Nah, di sini yang disebut dengan teknik. Nah, ketika Bapak membuat aba-aba, ya, kalian ikuti. Nah, sekarang kalian tenangkan diri kalian terlebih dahulu. Tenangkan diri kalian terlebih dahulu. Halo. Hai. Halo. Ya. Coba tenangkan diri kalian terlebih dahulu. Tenangkan. Jangan main, jangan berbicara. Fokus, perhatikan, tenangkan. Ya. Coba sekarang ambil nafas dalam-dalam. Hirup. Hirup nafas. Keluarkan. Hirup nafas lagi. Keluarkan. Ya. Coba pikiran lain itu dihilangkan dulu. HP, gadget dan segala macamnya. Coba ya. Fokuskan diri kalian kepada kelas ini. Ya. Satu kali lagi, Bapak ajak kalian. Coba tarik nafas dulu. Keluarkan. Tarik nafas lagi. Keluarkan. Ya. Apakah kalian merasa lebih tenang? Ya. Tuh, seperti air mengalir. Oke. Bapak ajak kalian lagi. Coba tarik nafas. 1, 2, 3. Tarik nafas lagi. Ya, oke. Oke, terakhir, halo. Hai. Halo. Sedekap. Coba tarik nafas, kita bersama-sama lalu kita keluarkan. 1, 2, 3. Tarik nafas. Keluarkan. Tarik nafas lagi. Keluarkan. Siap melaksanakan tugas? Oke. Karena sudah siap melaksanakan tugas, Bapak hentikan terlebih dahulu. Nah, sekarang kalian mencari kelompok sesuai dengan gaya belajar kalian sendiri. Kemarin kita sudah tes, Bapak sudah melaksanakan tes asesmen non kognitif, ya. Di situ banyak yang gaya belajarnya, ada yang visual, yang auditori. Nah, ya kemarin kan, nah lebih gampangnya nanti 5 orang saja, ya, 5 orang, yang visual, yang auditori. Ya mungkin seperti yang kemarin ya, coba di sini langsung 5, berarti di sini 5 orang. Hadap dengan temannya. Ayo hadap dengan temannya. Nah, di sini hadap dengan temannya. Nah, bangkunya dipindah. Nah, di sini hadap dengan temannya. Di sini hadap dengan temannya. Yang di situ ada teman-temannya. Yang ada teman-temannya di sini. Yang 2 ini dari temannya di sini. Ayo. Kamu satunya di sana. Ayo. Ya, kamu di sana. Ya.
Oke. Atau ini aja. Kursinya. Kursinya. Udah cukup ya? Oke, sudah cukup. Ada yang terdiri dari 5 orang, ada yang 4 orang. Nah, sekarang perhatikan. Ini kan kalian sudah mencari sendiri tentang kelompok kalian sesuai gaya belajar kalian. Ya. Nah, sekarang Bapak akan menyampaikan tugasnya itu nanti bagaimana? Tugasnya itu bagaimana? Bapak berikan LKPD terlebih dahulu ya. Nah, Bapak berikan LKPD terlebih dahulu ini LKPD-nya. LKPD-nya satu. Oke, LKPD-nya satu. Perhatikan, LKPD-nya satu. Biar tidak terbuka. Halo. Hai. Biar tidak terbuka, LKPD ini kalian tulis nama kalian. Ayo di sini tulis di sini mungkin biar tidak tertukar ya. Ini A, ini B, ini C, D, E. Ya, A, B, C, D, E. Oke. Jadi tulis di sini nama kelompok A. Namanya siapa saja? Ya. Berarti di sini nama kelompok B. Namanya siapa saja? Di sini C. Namanya siapa saja? Di sini D. Iya, tulis lagi. Ya, sudah? Nah, tugas di situ kita akan membuktikan. Ya, kan di situ tadi di tujuan pembelajaran ada praktek. Kita akan membuktikan langsung terkait volume massa dan volume benda. Silakan ditulis terlebih dahulu. Nah, di situ yang ini botol, ya, botol yang sudah ada ukurannya. Oke. Iya. Ini balon masing-masing kelompok satu. Balon masing kelompok satu. Oke, ya. Jadi benda yang ada di situ yang pertama adalah gelas ukur, oke, menggunakan botol plastik. Yang kedua balon. Nah, yang ketiga itu ada benda padat. Oke, benda padat ini ya. Batu. Oke, ini batu. Selanjutnya air, jangan sampai lupa ya, jangan sampai lupa. Nanti air ini kalian tuangkan ke gelas ukur tersebut, oke? Oke.
Oke, perhatikan. Halo. Hai. Oke, sudah lengkap semua ya? Nah, jadi alat yang kita sediakan itu adalah botol plastik sebagai alat ukur. Ada benda padat, ada air, dan ada balon dua buah. Nah, prakteknya di situ yang pertama. Ayo, perhatikan yang pertama. Isilah gelas ukur dengan air. Masukkan benda padat ke dalamnya. Perhatikan gambar untuk membuktikan volume benda padat. Nah, itu. Jadi pertanyaannya itu adalah nomor 3. Pertanyaannya nomor 3. Apa yang terjadi sebelum dan setelah benda padat dimasukkan ke dalam gelas ukur? Tuliskan pengamatanmu. Ayo coba sekarang air tersebut kalian tuangkan ke gelas ukurnya. Ayo. Sampai cukup di angka 300 ml. Ayo. Benda padatnya jangan dimasukkan dulu. Benda padatnya jangan dimasukkan dulu. Benda padatnya jangan dimasukkan dulu. Oke, benda padatnya jangan dimasukkan dulu. Ukur sampai 13 ml. 300 kok, 300 ml. Sudah? Sampai angka 300 ml. Sudah? Oke, sudah. Kalian perhatikan. Oke, wes. Sudah semua? Ya, sudah. Sudah di angka 300 ml. Halo. Hai. Sudah di angka 300 ml? Ya, sudah di angka 300 ml. Nah. Ya, itu kan di angka 300 ml. Halo. Sekarang benda padatnya dimasukkan. Ya, benda padatnya dimasukkan. Ya, masukkan itu. Ini, Pak. Masukkan benda padatnya. Masukkan benda padatnya. Masukkan benda padatnya. Sekarang Bapak mau tanya, apakah airnya bertambah apa berkurang? Bertambah. Berarti apa jawabannya di situ? 350. Mas, apa jawabannya di situ? Yang bertambah apanya? Airnya. Berarti apa? Coba kalian saya tulis. Di situ di nomor 3. Ya. Di nomor 3. Nomor 3. Bertiga. Ini. Nomor 3 ini tulis. Ya kan bertambah ini kan berarti massa dan kemudian bertambah setelah dimasukkan Mbak. Iya. Ini
Sudah ya? Sudah? Sekarang percobaan kedua. Sekarang percobaan kedua. Percobaan kedua. Itu kan tadi 300 meter. Ini itu. Ya. Sekarang percobaan kedua. Perhatikan dulu. Perhatikan dulu. Halo. Itu kan tadi airnya 300 milimeter ya. Nah, oke. Itu kan airnya. Sudah ya, sudah. Ini sudah. Ini sudah. Ini sudah juga. Oke, sudah ya. Sekarang percobaan kedua. Percobaan kedua sekarang. Sekarang percobaan kedua. Itu tadi yang gelas ukurnya ada di angka 300 mm. Oke? Ada di angka 300 mm. Nah, coba sekarang isi air lagi sampai 550 ml. Ayo. Ini 550. Ayo.
Ya. Setelah ditambah air, volumenya bertambah. Sudah? Setelah ditambah air, volumenya bertambah. Ya, setelah ditambah air, volumenya bertambah. Setelah ditambah air, volumenya bertambah. Setelah ditambah air, volumenya bertambah. Sudah ya? Terus. Nah, sekarang yang terakhir, coba balonnya ditiup. Ayo. Iya, tiup balon. Coba ditiup. Ayo tiup balonnya. Ya wes sudah. Wes sudah. Ayo tiup. Ya. Balonnya ditiup. Wes sudah. Wes sudah. Sudah. Oke, sudah ditiup. Halo. Hai. Nah, di situ apa yang terjadi? Setelah ditiup, balon itu mengembang. Artinya apa? Volumenya bertambah. Setelah ditiup, balon mengembang. 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 Sudah, pakai boleh. Mengembang. Boleh, dari ini boleh. Setelah ditiup, balon mengembang. Sudah ya? Oke, sudah. Halo. Hai. Oke, tadi kita sudah melaksanakan praktek. Nah, sekarang Bapak minta setiap kelompok maju ke depan. Setiap kelompok maju ke depan. Stay dulu. Bapak panggil. Ya, membaca itu ya, langsung membaca jawabannya. Ya, berarti ada 3. Bapak mulai dari kelompok B, C. Kelompok D dulu. Ayo kelompok D semuanya di depan. Kelompok D di sana. Oke. Ayo dibacakan jawabannya. Ini dibacakan. Yang kelompok lain perhatikan. Halo. Yang kelompok lain perhatikan. Ya, langsung baca jawabannya. Halo.
Terus? Setelah ditambah air, volumenya bertambah. Setelah ditiup, baran membesar. Ya oke, tepuk tangan untuk kelompok D. Ya, tepuk tangan. Oke, sudah. Sekarang kelompok A. Silakan kelompok A. Kelompok A ke depan. Yang lain perhatikan. Ya. 1, 2, 3, silakan. Terus, ya, terus. Ya, tepuk tangan untuk kelompok A. Sekarang kelompok B. Silakan kelompok B. Oke. Jawabannya dibaca tadi itu. 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan untuk kelompok B. Sekarang kelompok C. Kelompok C. Kelompok lain diperhatikan. Halo. Ayo kelompok C dibaca. Dibaca jawabannya tadi. Oke, sudah. Ya, tepuk tangan untuk kelompok C. Sekarang kelompok yang terakhir, kelompok E, ayo ke depan. Kelompok E, ayo. Di sini. Ya. Silakan dibaca. Yang lain perhatikan. Sudah kelompok E? Ya, silakan duduk. Tepuk tangan untuk kelompok E. Oke, sudah. Halo. Hai. Semuanya ada di depan. Ya sudah. Untuk alatnya ditaruh, semuanya ada di depan kembali. Ya. Ayo ada di depan. Kursinya di ditaruh sudah. Sudah di situ. Oke, sudah? Halo. Hai.
buang sampah di sana buang sampah. Nah, sekarang Bapak mau melakukan refleksi. Ya. Bapak melakukan refleksi. Benda di sekeliling kita terdiri atas benda apa? Benda apa dan benda apa? Benda hidup dan benda di sekeliling kita terdiri atas benda apa? Benda hidup dan benda mati. Sebutkan wujud benda. Padat, cair, gas. Terus sebutkan ciri-ciri benda. Mempunyai massa, volume. Ya, bisa dipahami anak-anak? Oke. Jadi Bapak akan memberikan kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari tadi. Sudah baik, tapi memang perlu ditingkatkan kembali pembelajaran kita pada pembelajaran yang berikutnya. Mungkin dari segi kekompakan sudah kompak, cuma mungkin dari masih ada teman kalian yang tidak mendengar. Nah, itu menjadi evaluasi bagi Bapak. Nah, sekarang Bapak mau tanya kepada kalian. Halo. Nah, sekarang Bapak mau tanya, perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran ini bagaimana? Senang. Terus selain senang? Bahagia. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Ya. Oke, senang dan bahagia. Oke, selanjutnya Bapak tanya lagi. Apakah pembelajaran yang paling menarik dari hasil pembelajaran ini? Yang menarik buat kalian tadi itu apa? Balon, terus waktu. Hah? Oh, jelasnya. Berarti yang paling menarik bagi kalian karena ada prakteknya ya. Ya. Jadi yang menarik bagi kalian itu karena berpraktek. Oke, selanjutnya pelajaran penting apa yang kalian dapatkan dari proses pembelajaran ini? Ya. Pembelajaran penting apa yang kalian dapatkan dari proses pembelajaran hari ini? Tentang massa dan volume. Jadi kita bisa mengetahui tentang massa dan volume suatu benda. Oke. Baik anak-anakku sekalian, pembelajaran hari ini mungkin sudah bisa kita cukupkan, tapi sebelumnya Bapak menginginkan bahwa kalian harus tetap semangat dalam belajar. Ya, karena belajar itu adalah sebuah langkah bagi kalian nanti untuk menjadi orang yang sukses. Tanpa kalian belajar, kalian tidak akan menjadi orang yang sukses. Oke. Belajarnya tidak hanya di kelas, tapi di rumah kalian juga harus belajar. Ya, jangan main HP terus, jangan hanya main game terus. Ya, tapi paling tidak buku kalian yang telah kalian dapat di sekolah dibuka. Ya, dibuka dan dipelajari di rumah. Oke, siap? Halo. Kamu 1, kamu 2, kamu 3, kamu 4, kamu 5, kamu fokus.
Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Oke, pembelajaran pada pagi hari ini Bapak tutup, tapi sebelum kita tutup, marilah kita berdoa bersama. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Ayo. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa bersama-sama dulu. Ulang. Doa dimulai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.